Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sehat, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Kita bertemu lagi dalam ayat renungan firman Tuhan. Maka sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, satukan hati kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas kebaikan dan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami saat ini hendak mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkatilah pikiran serta hati kami agar dapat memahami, mengerti ajaran dan kasih Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala gangguan agar kami dapat memusatkan seluruh hidup kami, pikiran kami pada firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari pertama dalam minggu ini, Senin 17 Mei 2021. Ayat firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, Roh Kudus datang setelah Tuhan kita naik ke surga. Ia datang untuk menyingkapkan Kristus yang hidup, bukan untuk menggantikan Kristus yang telah pergi. Ia datang supaya Tuhan kita dapat bekerja di semua tempat di seluruh bumi. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari pribadi Allah seutuhnya. Bahwasanya Allah yang Esa itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dilihat dari perjalanan sejarah, Allah sebagai Bapa telah berkarya sepanjang perjanjian lama. Allah sebagai Putra adalah Yesus Kristus yang telah berkarya di dunia sejak umur 12 tahun di bait Allah sampai kenaikannya ke surga. Allah sebagai Roh Kudus telah menyatakan diri dan berkarya sejak Pentakosta sampai dengan pengangkatan orang-orang kudus kelak. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus bersabda, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Penghibur yang dimaksud adalah Roh Kudus. Roh Kudus berperan aktif dalam diri para rasul dan orang-orang kudusnya untuk membuktikan bahwa Allah tetap mengasihi dunia ini, tetap berkuasa, dan tidak pernah meninggalkan umatnya. Seandainya Yesus tidak melakukan apa yang menjadi tujuan kedatangannya, maka tidak akan ada Injil, kabar sukacita, kabar keselamatan. Seandainya dia tidak mati, dia tidak bisa menghapus dosa-dosa kita. Dia tidak dapat bangkit lagi dan mengalahkan maut. Seandainya dia tidak kembali kepada Bapa, Roh Kudus tidak akan datang. Kehadiran Kristus di muka bumi terbatas pada satu tempat setiap kali. Kepergiannya berarti dia bisa hadir di seluruh dunia melalui Roh Kudus. Roh Kudus memberi kesaksian kepada orang-orang yang tersesat mengenai Kristus, mengembangkan karakter kita sehingga serupa menyerupai dengan Kristus, memberi kekuatan, memimpin, menghibur, mengajarkan kepada kita cara berdoa, memberi kepastian, memberikan keberanian untuk bersaksi bagi Yesus Kristus, memberikan pengharapan dan mendatangkan kemerdekaan.
Sejak kita percaya dan menerima Tuhan Yesus, saudaraku, seketika itu juga Roh Kudus menjadi bagian kita. Roh Kudus berdiam di dalam kita sebagai bait-Nya, menolong dan menyertai kita. Roh Kudus dimateraikan dalam hidup kita menjadi tanda kepemilikan sampai kita memperoleh segala sesuatu yang Tuhan janjikan kepada kita. Dengarkan suaranya dan ikutilah jejaknya. Lahirkan buah roh dan layanilah Tuhan dan umat-Nya dengan karunia-karunia-Nya. Setialah sampai mati. Jangan takut dengan tantangan hidup. Tuhan pasti membela kita sebab kita ini milik-Nya. Sehingga izinkanlah Tuhan masuk dalam hidup saudara hari ini. Ia adalah juru selamat yang mulia, dan Ia tidak saja ingin menyelamatkan saudara, tetapi juga memberkati saudara dari hari ke hari. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang menyapa kami. Berikan kemampuan, kekuatan lewat Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan bersukacita, punya kekuatan spirit yang baru dalam menghadapi proses kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.